بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين، أما بعد. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Yang kemudian kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberkahi dan merahmati pertemuan kita ini. Tapi insyaallah di hari ini kita akan bahas surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu. Lebih khusus lagi, Al-Asr ini waktu asar. Surat ini surat Makkiyah. Surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Disebutkan oleh para ulama, ada kisah yang sangat menarik untuk dibaca mengenai surat ini, sekaligus sebagai sebab masuk Islamnya Amr ibn al-As. Surat Makkiyah ini mereka menyebutkan bahwa suatu hari Amr ibn al-As pernah diutus oleh kafir Quraisy untuk menemui seorang nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Hal tersebut terjadi setelah kenabian Rasulullah SAW, dan pada saat itu Amr ibn al-As belum memeluk Islam, masih di pihak orang-orang kafir. Sedangkan Musailamah al-Kadzab waktu itu ketika bertemu dengan Amr, dia bertanya kepada Amr ibn al-As, "Wahai Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Amr menjawab, telah diturunkan kepadanya satu surat yang ringkas namun sangat padat maknanya. Kemudian nabi palsu tersebut bertanya lagi, surat apa itu? Amr menjawab, yaitu surat Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Kemudian nabi palsu itu berpikir sejenak. Setelah itu dia berkata, kepadaku telah diturunkan pula surat serupa dengan itu. Jadi dia menganggap ada surat yang bisa menyaingi surat Al-Asr. Kemudian Amr bertanya kepadanya, apa surat tersebut? Musailamah Al-Kadzab membacakan surat buatannya sendiri, bukan wahyu dari Allah. Isi surat yang diturunkan kepada nabi palsu ini, ya wabru wa innama anta udhunani wa sadru wa sairuka hafrun wa naqrun. Hai kelinci, sesungguhnya kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada, dan semua jenismu suka membuat galian dan lubang. Kemudian dia bertanya, bagaimana menurutmu wahai Amr? Apakah engkau mengakui aku sebagai nabi? Kata Musailamah Al-Kadzab. Lalu Amr berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau itu adalah pendusta. Semakin dia baca surat ini, maka semakin kelihatan dustanya. Wabru yang dibacakan oleh si nabi palsu ini artinya kelinci, sejenis kelinci, yang anggota badannya yang paling besar adalah kedua telinga dan dadanya, sedangkan anggota tubuh lainnya kurang bagus. Dengan halusinasi itu Musailamah Al-Kadzab bermaksud menyusun kalimat yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Namun demikian, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh seorang penyembah berhala sekalipun, apalagi seorang muslim. Penyembah berhala saja waktu itu tidak menerima surat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Oleh karena itu, ketika Imam Syafi'i membahas surat Al-Asr ini, beliau menyampaikan kata yang sangat ringkas. Kata beliau, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'atuhum." Seandainya manusia merenungkan surat ini secara seksama, niscaya surat ini sudah mencukupi mereka dalam masalah nasihat. Jadi surat ini tidak bisa dibuatkan tandingannya. Jangan kata suratul Baqarah, surat Al-Asr saja, nggak akan ada orang yang bisa membuat surat seindah ini, sepadat ini. Lihat, Allah memulai dari surat ini, wal asri. Dia bersumpah demi masa. Dalam kaidah sumpah Allah, tidaklah Allah menggunakan sesuatu untuk bersumpah, melainkan sesuatu tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia. Waktu. Bagaimana pentingnya waktu, luar biasa. Anda duduk di sini menggunakan waktu. Anda bekerja menggunakan waktu. Bahkan Anda terlambat datang bekerja, Anda akan mengalami kerugian. Mungkin dipotong gaji, atau kena skorsing, atau kena surat peringatan, SP. Semua itu berkaitan dengan waktu. Seorang anak sekolah, ketika dia terus terlambat berangkat ke sekolah, maka akan dikurangi nilainya, minimal nilai akhlaknya dikurangi. Saking pentingnya waktu. Maka oleh karena itu Allah menggunakan kata ini untuk dipakai bersumpah, agar kita mengerti betapa berharganya
makhluk yang bernama waktu ini. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Sesuai dengan sumpah itu, Allah menjelaskan tentang kondisi manusia ketika mereka memanfaatkan waktu itu. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Allah tidak menyebutkan di sini innal insana fi khusrin. Fi itu artinya dalam kerugian. Allah justru menambah huruf lam, lafi khusri. Ini lam tambahan yang memberi makna penekanan. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar, udah disebut sesungguhnya, benar-benar lagi, benar-benar berada dalam kerugian. Dan ini penyebutan secara umum. Pada dasarnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Bukan satu dua orang, tapi semua orang. Semua orang. Karena Allah menyebutkan setelah kata inna ada alif lam. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dikaitkan dengan usul bahasa, alif lam yang ini penggunaannya sebagai alif lam istighraqiyah. Alif lam yang menyeluruh. Artinya seluruh manusia gitu. Cuman dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak dilakukan terjemahan tafsiriyah. Sebagian orang yang bisa bahasa Inggris biasanya lebih bagus membaca terjemahan bahasa Inggris karena lebih mengena. Kalau bahasa Indonesia tidak memasukkan tafsiriyahnya. Maksud tafsir daripada al itu sendiri tidak diterjemahkan. Sesungguhnya innal insan, alif lam, yang kalau diterjemahkan secara tafsir, sesungguhnya seluruh manusia merata, benar-benar berada dalam kerugian. Lalu setelah itu Allah memberikan pengecualian. Sekiranya ayat ini cuma 2 ayat saja, nggak ada di antara kita yang masuk surga, nggak akan ada. Dan alhamdulillah Allah setelah itu memberikan kalimat pengecualian. Illa, ini kalimat yang sangat berharga untuk kita semua. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Udah 2 jenis, beriman, beramal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi, dan saling menasihati dengan kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. 2 perkara pertama untuk menyempurnakan masing-masing individu agar selamat dari kerugian. Ya, ini masih bisa nafsi-nafsi. Anda selamat sendiri, saya selamat sendiri. Cukup dengan iman dan amal soleh. Dan kita ingin orang lain juga selamat, maka Allah tambahkan 2 perkara berikutnya. Saling menasihati dengan kebenaran, dan itu tidak gampang. Tidak semua orang tertarik dengan kebenaran. Tidak semua orang berselera dengan kebenaran. Orang itu biasa suka euforia. Tidak semua orang suka kaji Quran ini maknanya ini maknanya itu. Tidak semua orang. Orang suka kalau kajiannya euforia, rame-rame, ya itu kebiasaan manusia memang. Tetapi kita ingin menyampaikan kepada orang watawasau bil haqqi, ingin menyelamatkan orang lain dengan cara saling menasihati dengan kebenaran. Lalu karena beratnya menyampaikan itu, Allah tawarkan saling menasihati dengan kesabaran, karena butuh sabar memang. Menasihati orang itu tidak gampang. Kalau mengajak orang masih lebih gampang. Tapi menyuruh orang meninggalkan kebiasaan lamanya, itu yang sulit. Nabi itu diusir bukan karena mengajak. Nabi itu diusir karena melarang orang dari kebiasaan lama mereka. Maka ketika seorang bertugas untuk melarang manusia dari kebiasaan lama, maka yang dibutuhkannya adalah kesabaran. Kadang dicuekin, kadang tidak mau didengar, kadang dicaci maki, kadang diusir, bahkan ada yang dibunuh dari kalangan para nabi. Karena membawa kebenaran itu tidak gampang.
Tapi kita bacakan perkataan Ibnu Katsir. Al-asr berarti masa yang di dalamnya berbagai aktivitas anak cucu Adam berlangsung, baik dalam wujud kebaikan maupun kejahatan. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa kata al-asr berarti solat asar. Dan yang populer adalah pendapat yang pertama. Berarti ada dua pendapat. Al-asr arti yang pertama adalah seluruh waktu. Al-asr arti yang kedua waktu asar. Ya. Yang menunjukkan pentingnya juga waktu asar. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, orang yang tidak sholat asar, semua aktivitas baiknya hari itu dihapus oleh Allah, tidak dianggap. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka aktivitas baik dia hari itu tidak dianggap dan dihapus. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, seakan-akan dia kehilangan keluarga dan seluruh hartanya. Itu pentingnya waktu asar. Tetapi pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa al-asr di sini artinya waktu secara menyeluruh. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia itu dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha illa dzikrallah wa ma wala aw aliman aw muta'alliman. Dunia ini semuanya terlaknat dan yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, termasuk majelis ilmu, majelis zikir, atau seorang yang mengajarkan kebaikan dan yang belajar kebaikan. Itu yang terlepas dari kerugian dan terlaknat tadi. Kemudian Allah mengecualikan illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dengan demikian Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Dan mereka juga mengerjakan amal saleh melalui anggota badannya, sehingga dengan iman mereka selamat secara batin, dan dengan amal saleh mereka selamat secara zahir. Orang kafir tidak bisa menggabungkan keduanya. Orang munafik juga tidak bisa menggabungkan keduanya. Munafik dia beramal bukan karena iman, sedangkan orang kafir ada yang beriman tapi tidak beramal. Contoh, Abu Talib, dia beriman tapi dia tidak bisa buktikan dalam bentuk ucapan dan amal. Orang munafik, mereka sholat bersama Nabi, tetapi mereka tidak bisa mewujudkan iman di dalam hati. Oleh karena itu Allah berkata tentang kaum munafikin, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak lahir dari lubuk hati mereka. Inilah munafik. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu mewujudkan semua bentuk nasihat-nasihat supaya orang mengikuti kebenaran, yaitu mewujudkan bentuk ketaatan dan meninggalkan semua bentuk yang diharamkan. Karena kebenaran itu tidak segampang yang kita kira. Semua kebenaran, baik urusan dunia, urusan akhirat, tidak segampang yang kita kira. Contoh urusan dunia, Anda jual mobil sudah tidak bisa tidak dipakai lagi. Mobil itu sudah pernah kena banjir. Lalu si pembeli bertanya, apakah mobil ini pernah kena banjir? Pernah terendam banjir? Karena Anda takut mobilnya tidak laku, Anda akan katakan tidak. Kebenaran itu susah memang diucapkan. Karena kalau Anda sampaikan ini mobil pernah terendam banjir, mungkin dalam pikiran Anda si pembeli tidak jadi membelinya.
Kebenaran itu butuh jibaku, butuh keberanian, butuh kesabaran. Tidak bisa kita menyampaikan, ayo sampaikan kebenaran, nggak bisa. Kecuali kita harus siapkan diri untuk menghadapi segala resiko. Itu urusan dunia. Urusan dunia. Contoh lagi, misalnya bapak-bapak ini suka diatur oleh istrinya di rumah. Uang gaji pun diambil semua sama istrinya. Kebetulan di tanggal 13 dapat bonus dari kantor. Bonusnya 10 juta misalnya. Dapat bonus. Istri juga tahu kalau tanggal 13 itu ada bonus, tapi dia tidak tahu jumlahnya seberapa. Nah, kalau dikasih semua ke istri ini uang, sulit untuk minta lagi supaya bisa beli alat pancing misalnya begitu. Nah, ketika pulang, mana uang? Tadi ada bonus di kantor. Berapa? Sambil gemetar bibirnya ngomong, hanya 5 juta. Padahal dikasih berapa? 10 juta. Sulit dia berbicara jujur. Kenapa? Karena dia tahu istrinya tidak akan memberikan dia spesial pun setelah dipegang oleh istrinya. Maka solusi untuk yang seperti ini, jangan dikasih istri untuk mengatur uang. Atur sendiri biar istri minta ke kita, jangan kita minta ke istri. Nanti banyak bohongnya jadinya. Karena kebenaran itu tidak segampang gitu kira. Maka menyampaikan juga demikian, dai kalau dia ingin selamat dari caci makian orang, sampaikan kebatilan, sampaikan kedustaan, bicara bohong, cerita apa adanya, tidak perlu bawa riwayat dari Nabi. Insya Allah banyak dicintai oleh banyak orang. Sampai-sampai seorang penyair Arab mengatakan, kalau anda mau cepat terkenal, coba berani kencingin Ka'bah. Karena orang sesat itu cepat digemari orang. Silakan anda kalau berani. Makanya orang-orang Syiah Qaramithah, kenapa mereka terkenal sampai hari ini? Mereka berani membunuh ratusan ribu jemaah haji yang sedang tawaf di Ka'bah, dan mencuri Hajar Aswad selama 20 tahun. Mereka hidup di abad keempat Hijriyah. Syiah Qaramithah pernah menguasai Mesir, dan mereka membuat kekhilafahan di Mesir. Hajar Aswad itu pernah dicuri oleh mereka 20 tahun. Dan mereka membunuh ratusan ribu jamaah haji dari berbagai negara. Itu menunjukkan bahwa orang itu sesat gampang diterima orang. Karena nikmat sesuai dengan syahwat manusia. Tetapi ketika anda menyampaikan kebenaran hatta di depan istri sekalipun, belum tentu dia mau terima, apalagi orang lain. Maka oleh karena itu ayat ini diakhiri dengan watawasau bis sabar, dan saling nasihat menasihati supaya mencapai kesabaran, yakni bersabar atas segala macam cobaan, takdir, serta gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang sedang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dai itu perlu 3 hal ketika dia ingin menyampaikan kebenaran. Pertama, ilmu. Kedua, keberanian. Ketiga, sabar. Coba kita copot salah satu dari 3 ini, tidak akan sampai kebenaran. Ada orang sabar dan berilmu tapi tidak berani, gemetar kakinya berdiri di atas mimbar, tidak jadi dia sampaikan khutbah. Ada orang berani dan sabar tapi tidak berilmu, sesat, menyesatkan. Karena berani dan sabar tanpa ilmu itu bisa menyesatkan orang lain. Ada orang berani dan berilmu tanpa sabar, baperan. Baperan, pasti bawa perasaan terus ketika berdakwah. Ketika dia sampaikan sesuatu di media sosial, tidak ada yang like and share dan subscribe, langsung berhenti dia kajian di media sosial. Karena apa? Karena dia tidak sabar. Boleh jadi yang kita sampaikan hari ini yang dengar cuma 2-3 orang, tapi 300 tahun yang akan datang orang butuh kajian lengkapnya. Nggak ada yang tahu. Kita membuka kitab ulama ini, mereka tulis dulu apa ada orang yang mau baca waktu mereka tulis. Belum tentu ada yang mau baca selengkap bacaan kita hari ini. Tapi setelah ribuan tahun berlalu atau ratusan tahun berlalu, bukunya masih terbaca. Penulisnya sudah wafat.
Al-Imam Al-Bukhari yang mensolatkan jenazah cuma beberapa orang karena difitnah. Tetapi karena kesabarannya, sekarang kitab yang menempati peringkat kedua yang paling selamat dari kesalahan setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Penulisnya dicaci maki orang, bahkan jenazahnya tidak disolatkan orang banyak karena dia difitnah. Nggak ada orang yang tertarik mau belajar sama Imam Bukhari pada zamannya. Tapi sekarang semua orang kalau mau mencari kebenaran, dia harus membuka Sahihul Bukhari. Demikianlah kesabaran itu. Dengan kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala membawa Islam ini sampai ke Indonesia. Itu sabarnya dai-dai dari kalangan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai ke seluruh dunia. Tapi saya kira itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum semuanya, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala mara bahaya, baik yang menimpa tubuh kita maupun akidah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.